Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin memberikan sedikit tutorial untuk teman-teman yang mau melaporkan pajak melalui salah satunya satu-satunya untuk lapor pajak hanya dengan e-fin kalau sekarang ya. Jadi awalnya harus bikin akun dulu. Kalau sudah punya akun, buat teman-teman yang sudah lupa bisa tanya ke kantor pajak ya. Sekarang udah ada Instagramnya kantor pajak. Bagi yang udah punya akun, bisa langsung buka di DJP online di website ini. Ini nanti memasukkan NPWP. Dari NPWP ini kita memasukkan password. Kalau lupa password, lagi-lagi harus ke kantor pajak. Buat kantor pelayanan pajak yang terdaftar oleh di NPWP teman-teman ya. Kalau masih hafal ininya, bisa langsung memasukkan NPWP-nya. Langsung login. Nah, di sini kalau teman-teman udah pernah melaporkan, itu nanti di sini pasti ada laporan SPT pajak penghasilan orang pribadi. Ini nanti biasanya terekap di arsip di sini. Untuk selanjutnya, jika kita biasanya di sini ini buat kalau saya biasanya buat melihat daftar harta yang kemarin sudah terlapor. Daftar hartanya apa saja. Habis itu kita lanjut buat SPT. Nah, di sini udah mulai mudah ini. Pertanyaan-pertanyaan ini kita jawab aja. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Tidak, karena saya seorang pegawai ya. Kalau pekerjaan bebas itu maksudnya wirausaha begitu. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah? Tidak. Kewajiban perpajakan terpisah ini atau pisah harta biasanya itu suami istri memiliki NPWP sendiri-sendiri. Jadi kewajiban perpajakannya bisa terpisah, suaminya lapor sendiri, istrinya lapor sendiri gitu. Sama pisah harta. Jadi harta suami tidak tergabung dengan harta istri. Terus di sini apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama tahun kurang dari 60 juta? Ya. Nah, ini langsung muncul. Jadi bisa dihitung untuk teman-teman yang memiliki gaji. Gajinya itu per bulan berapa, terus dikali 12. Kalau seumpama ada THR kan biasanya itu terekam di pajaknya, terekam di sistem perpajakan perusahaan kan. Kalau seperti saya pegawai negeri biasanya terekam di sistem perpajakannya Satker di mana tempat bekerja. Maka penghasilan bruto, jadi ini cuma dihitung 60 juta bagi 12 ya rata-rata 5 jutaan lah. 5 jutaan apa
lebih dari itu, karena saya masih umbi-umbian, jadi masih belum sampai 60 juta lebih. Nah, ini mulai mengisi formulir PPH SPT 1770 SS. Ini untuk pegawai yang memiliki penghasilan di bawah 60 juta per tahun. Ini diisi normal, pembetulan ke 0, tahun pajaknya tahun kemarin 2021. Nah, ini oleh pemberi kerja. Jika kita mendapat formulir potongan PPh 21, biasanya formulirnya itu tulisannya di atasnya 1721 itu. Itu kita isinya di sini diisi iya. Jika seperti saya gini nggak dapat potongan, otomatis nggak dapat bukti potong PPh 21, itu ditulisnya tidak di sini. Biasanya ini nanti otomatis. Jadi ini saya klik tidak. Oke. Penghasilan penghasilan brutonya berapa. Ini nanti bisa mengacu kalau ada potongan, data ini udah dapat semua nanti di potongannya. Di potongannya udah dapat. Ini nanti cuma di input aja ke sini. Yang dari 1721 A1 atau 1721 A2 buat pegawai negeri. Nah, untuk ini dasar penghasilan yang dikenakan PPh final. Ini dasar pengenaan pajak PPh final ini biasanya pajak-pajak kalau punya saham, kalau ada pajak-pajak final lah yang biasanya masuk di pasal 4 ayat 2. Daftar harta dan kewajiban. Di sini baru isi pertanyaan terus selanjutnya. Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan atau masih belum jelas, bisa klik di sini nanti. Ini ada petunjuknya. Ini kalau saya klik setuju, selanjutnya PTKP-nya belum terisi. Nah, PTKP ini penghasilan tidak kena pajak. Ini yang mau saya jelaskan juga. Jika ada dua, kalau bisa ini ngacu ke bukti potongnya, bukti potong PPh 21-nya. Nanti kalau nggak mengacu di bukti potong, nanti ketemunya malah berbeda. Meskipun tidak sesuai gitu. Seperti contoh misalnya, istri yang udah punya anak 2, di sini ditulisnya kalau seumpama di bukti potongnya masih tidak kawin, tidak ada tanggungan, tulisnya di sini tidak kawin, tidak ada tanggungan. Karena bisa jadi statusnya yang kawin tidak kawin dengan tanggungan itu nanti disematkan di suami. Jadi nanti PTKP-nya ini kalau seumpama tetap ditulis kawin dengan tanggungan anak 2, itu nanti double. PTKP-nya dalam satu keluarga itu double.
Jadi lebih baik ininya nanti mengacu ke nilainya ini. Nilainya ini biasanya di bukti potongnya itu nanti ada. Di bukti potongnya ada. Terus kalau seumpama ini saya bikin katakanlah setahunnya cuma sebulannya cuma dapat 3 juta, 3 kali 12 berarti 36. Penghasilan saya cuma 36 juta. Tanpa pengurangan, daftar hartanya ini bisa mengacu ke yang tadi, yang saya di awal tadi saya sebutkan di arsip itu tadi. Kalau seumpama udah isi terus masih belum yakin, nanti bisa di berikutnya aja. Tentang kita setujui aja, kita isi sembarang dulu. Nanti bisa diakses lagi di draft. Di draft ini kalau seumpama seperti saya gini masih belum ada apa bukti potongnya gitu ya, takut salah gitu, itu belum ada draft, belum ada formatnya, belum ada yang fix gitu, itu nanti bisa dilihat di draft. Oke, kalau seumpama gini udah kode verifikasinya ini nanti bisa muncul lagi nomornya. Ini nanti bisa dikirim, mungkin ini bentuknya seperti OTP gitu. Udah, begitu aja. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa tanya di kolom komen atau ya tanya ke kantor pelayanan pajaknya. Sekarang udah semua kantor pelayanan pajak kan udah ada Instagramnya, itu bisa tanya di DM Instagramnya. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.